Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sultan Agung, raja yang tangkas dan cerdas. Bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan Sultan yang ketiga yang memerintah Kerajaan Mataram Islam. Dan di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Mataram Islam berkembang cukup pesat dan menjadi kerajaan besar yang berada di Nusantara. Dan salah satu perjuangan beliau yang membekas adalah perlawanannya terhadap VOC yang berada di Batavia. Bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo memiliki nama kecil, yakni Raden Mas Jatmiko, yang berarti sopan dan rendah hati. Dan beliau juga diberi nama Pangeran Rangsang, yang artinya bergairah. Dan Sultan Agung merupakan putra pertama dari Prabu Hadi Hanyokrowati dan juga Ratu Mas Adi Diyabanawati, putri dari Prabu Wijaya. Dan Sultan Agung lahir di Mataram atau di kota Yogyakarta, tepatnya Kota Gede, yakni pada tanggal 14 November tahun 1593 Masehi. Dan Sultan Agung merupakan penguasa yang berusaha mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan latar pendidikan yang diterima beliau adalah pengetahuan agama yang didapat dari beberapa wali. Dan wali yang sangat berperan dan berpengaruh terhadap Sultan Agung adalah Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kalijaga dijadikan guru dan dianggap sebagai penasehat atau pembimbing Sultan Agung di bidang agama. Dari Sunan Kalijaga, beliau mendapatkan ajaran tentang agama Islam. Seperti raja-raja Mataram lainnya, Sultan Agung memiliki 2 orang permaisuri. Dan yang pertama adalah Kanjeng Ratu Mas Tinumpu, putri dari Sultan Cirebon, melahirkan keturunan Raden Mas Syahwarat, atau yang disebut dengan Pangeran Alit. Dan Kanjeng Ratu Mas Tinumpu mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Kulon sebagai permaisuri yang dituakan dan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan permaisuri yang lain. Dan yang kedua adalah Kanjeng Ratu Batang, putri Pangeran Upasanta dari Batang, dan melahirkan Raden Mas Sayyidin alias Amangkurat I, dan mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Wetan sebagai permaisuri muda. Dan Sultan Agung juga terkenal sebagai Raja Mataram yang sangat tangkas dan cerdas, serta taat agama Islam. Dan Sultan Agung juga dikenal sebagai raja yang sangat kuat, bijaksana, cakap dan cerdik dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga kehidupan perekonomian Mataram berkembang pesat dari hasil bumi yang melimpah. Bahwa wilayah kekuasaan Mataram
juga terus meluas seiring pemerintahannya. Dan ada perjuangan Sultan Agung, yakni melawan VOC, bahwa Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang meliputi Pulau Jawa. Dan untuk melawan VOC, Kerajaan Mataram giat melatih satuan-satuan angkatan perangnya. Dan berikut taktik Sultan Agung untuk merebut Batavia. Bahwa taktik yang pertama menjepit Batavia dari darat dan dari laut. Serangan dilancarkan dalam waktu yang tepat dan bersamaan. Dan yang kedua, Angkatan Laut Mataram menyamar sebagai pedagang bahan makanan serta membawa beras dan ternak dan juga bahan lainnya untuk dijual ke VOC. Dan taktik yang ketiga, serangan mendadak oleh Angkatan Laut Mataram terhadap benteng pertahanan di tepi laut. Sedangkan serangan dalam kota dilakukan oleh Angkatan Darat di sebelah selatan. Dan taktik yang keempat, dengan siasat tersebut, Belanda tidak bisa bergerak. Dan bila VOC lari ke arah timur, akan terbenam ke dalam rawa-rawa. Dan jika lari ke arah barat, akan jatuh ke Pangeran Jayakarta dan Banten. Dalam segi perdagangan, Sultan Agung juga melakukan siasat untuk melarang penjualan beras ke Batavia, yakni mulai tahun 1626 Masehi. Sehingga perdagangan beras VOC akan macet dan tidak tergantung lagi pada beras dari Mataram. Dan Sultan Agung juga melakukan penyerangan 2 kali kepada VOC, yakni tahun 1628 dan tahun 1629 Masehi. Dan selama masa penyerangannya, Sultan Agung dan pasukannya berhasil merebut benteng Hollandia dari VOC. Bekalan yang semakin menipis dan adanya bahaya kelaparan, pasukan Sultan Agung tidak berhasil mempertahankan benteng tersebut. Meski tidak membawa keberhasilan untuk merebut Batavia, secara keseluruhan tekad dan semangat untuk mengusir VOC menjadi perjuangan Sultan Agung. Bahkan sampai akhir hayatnya, Sultan Agung tetap tidak mau berdamai dengan VOC meskipun berikan tawaran yang cukup menjanjikan. Dan Sultan Agung wafat di Kerajaan Mataram, yakni pada tahun 1645, dan beliau dimakamkan di Astana Kesultanan Agung. Dan atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Demikianlah kisah tentang Sultan Agung, raja yang tangkas dan cerdas.